Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini saya akan membawakan materi mengenai produk kreatif dan kewirausahaan, TKR dan juga TBSM untuk pertemuan yang kelima yang disusun oleh tim TKRO dan TBSM. Baik, untuk materi kali ini masih melanjutkan materi yang sebelumnya atau materi untuk pertemuan yang keempat, yaitu masih tetap mengenai menganalisis peluang usaha, produk, barang atau jasa, dan menentukan peluang usaha, produk, barang atau jasa. Untuk indikatornya masih tetap sama, yaitu menjelaskan peluang dan risiko usaha, menjelaskan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, mengembangkan ide dan peluang usaha, terus kemudian menganalisis peluang usaha, produk, barang atau jasa, dan juga menentukan peluang usaha, produk, barang atau jasa. Baik, langsung kita lanjut ke materi. Yang pertama, metode pendekatan analisis peluang usaha. Jadi untuk pertemuan kelima kita akan mempelajari mengenai metode analisis peluang usaha. Peluang usaha baru dapat muncul dari sekitar kita. Jadi saat kita sebenarnya usaha itu ada di sekitar kita. Biasanya dari situasi yang tidak diduga. Untuk mengembangkan ide dan gagasan tentang peluang usaha, kita harus berpikir secara positif. Jadi kita harus berpikir yang pertama secara positif, arahkan pada hal-hal yang mempermudah dan bermanfaat. Kemudian kreatif, jadi arahkan diri kita pada hal-hal yang akan membuat orang tertarik pada produk kita. Kemudian selanjutnya inovatif, yaitu arahkan pada penciptaan produk baru yang berguna di masyarakat. Jadi kita harus menciptakan produk baru yang berguna. Mungkin di suatu masyarakat tersebut ada beberapa usaha yang kurang, maka kita harus menciptakan usaha tersebut atau produk tersebut. Kemudian inisiatif, langsung bergerak. Jadi kita langsung menjalankan, jangan perlu ditunda lagi, tapi dengan catatan harus menganalisis terlebih dahulu. Kemudian fleksibel, sesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Jadi kita tidak boleh kaku. Jadi usaha kita itu harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Kemudian responsibel, dapat selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Untuk materi selanjutnya, analisis peluang usaha merupakan salah satu cara atau strategi dalam memulai sebuah usaha. Agar dalam menjalankan usahanya, seorang wirausahawan sudah memiliki gambaran seperti apa usahanya dan bagaimana cara mengelola dan menjalankan usahanya. Adapun dalam pemilihan produk berupa barang yang dapat menciptakan peluang usaha adalah dengan mempertimbangkan produk-produk yang pertama, yaitu mudah dalam pemakaian. Kemudian efisien dalam penggunaan. Jadi selain mudah dalam pemakaian, kemudian efisien. Lalu kualitas produk terjamin. Walaupun mudah, efisien, produk kita juga harus terjamin. Hemat dalam pemakaian, adanya jaminan keamanan dalam pemakaian. Jadi ada jaminan atau asuransi. Kemudian pemetaan analisis produk dapat
diperjelas dan dikelompokkan sebagai berikut. Jadi yang pertama, produk yang dapat mempermudah pekerjaan rumah. Jadi kita petakan. Yang pertama itu produk yang dapat mempermudah pekerjaan rumah. Lalu produk yang dapat mempermudah pekerjaan di luar rumah. Jadi harus kita petakan produk yang dapat mempermudah pekerjaan di rumah atau di dalam rumah. Kemudian ada produk yang dapat mempermudah pekerjaan di luar rumah. Kemudian produk lainnya yang dibutuhkan tanpa mengenal tempat. Jadi saya ulangi. Jadi ada 3. Yang pertama itu produk yang mempermudah pekerjaan rumah. Terus kemudian produk yang dapat mempermudah pekerjaan di luar rumah. Dan juga produk lainnya yang dibutuhkan tanpa mengenal tempat. Jadi entah itu di dalam rumah atau di luar rumah, produk itu dapat digunakan atau dapat mempermudah. Kemudian metode yang digunakan dalam analisis peluang usaha. Yang pertama ada analisis SWOT, yaitu metode perencanaan strategi yang digunakan untuk menganalisis yang pertama kekuatan. Jadi dalam SWOT itu ada menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, terus kemudian analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian menerapkan dengan gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah yang pertama bagaimana kekuatan atau strength, yaitu mampu mengambil keuntungan atau advantage dari peluang atau opportunity yang ada. Kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan atau threats yang ada. Lalu bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman atau threat menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Untuk pembahasan lanjut, ini mengenai analisis SWOT. Yang pertama tadi kekuatan atau strength, terus kemudian kelemahan atau weakness, kemudian peluang atau opportunity, lalu ancaman atau threats. Jadi yang mengenai kekuatan atau strength, yang pertama itu ada kuantitas personel, terus kemudian gedung dan ruang kerja, kemudian identitas dan pengalaman, kemudian kewenangan, lalu komitmen. Kemudian untuk kelemahan atau weakness, yang pertama ada kinerja belum optimal, kualitas personil belum merata, jiwa kewirausahaan, terus kemudian pemasaran atau promosi, lalu sosialisasi. Lalu kemudian pada sisi peluang, mungkin yang pertama potensi cadangan mineral dan batu bara, momentum pengembangan batu bara, kemandirian lead bank, jalinan kerjasama atau kemitraan, pelayanan, jasa, ristek. Lalu pada bagian ancaman atau threats mengenai persaingan era perdagangan bebas, instabilitas daerah, isu lingkungan, kendala data atau informasi, lalu kebijakan zero growth. Dalam analisis peluang usaha, mungkin analisis SWOT ini dapat kita gunakan sebagai metode dalam menganalisis peluang usaha kita itu kurang apa. Mungkin dari kekuatannya personil atau SDM, gedung, terus kemudian kelemahannya pada bagian apa, terus peluang yang mungkin dapat mengembangkan usaha kita, terus kemudian ancaman dari usaha kita.
Mungkin dari analisis ini atau analisis SWOT, metode analisis SWOT ini dapat kita gunakan untuk menganalisis peluang usaha. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.